Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Kais dengan NIM 09105102220003. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang motivasi belajar. Baik, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu A. Motivasi dan motivasi belajar. Motif merupakan dorongan yang memicu seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Motivasi berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar. Gestalt mengatakan bahwa motivasi merupakan produk dari ketidaksesuaian dari sebuah fase kehidupan. Dalam fase kehidupan itu meliputi tujuan-tujuan yang positif atau negatif yang ingin diraih atau dihindari. Belajar dan motivasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Motivasi akan mendorong hasil belajar menjadi lebih baik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi belajar diantaranya yaitu: yang pertama, motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif ataupun penentu keberhasilan. Yang kedua, pembelajaran yang dimiliki motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. Yang ketiga, motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif untuk tujuan. Yang keempat, berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengolahan kelas. Baik, materi selanjutnya B. Jenis motivasi belajar. Motivasi merupakan sumber kekuatan dalam belajar dan pembelajaran. Motivasi memicu peserta didik untuk melakukan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Secara umum, motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri, intrinsik, dan dari luar lingkungan, ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu C. Teori-teori motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, sehingga banyak teori yang mengkaji mengenai motivasi. Adapun dari beberapa teori motivasi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori kebutuhan. Yang kedua, efikasi diri. Yang ketiga, teori penguatan. Yang keempat, teori kebutuhan berprestasi. Ya, yang selanjutnya D. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. Guru perlu untuk menumbuhkan motivasi dari peserta didiknya. Dengan motivasi, maka peserta akan semakin terdorong untuk bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun upaya meningkatkan motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, upaya menggerakkan motivasi. Yang kedua, upaya pemberian harapan. Yang ketiga, upaya pemberian insentif. Yang keempat, upaya pengaturan tingkah laku. Beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa yakni: 1. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. 2. Hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, pujian. Dan yang kelima, hukuman. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.